Bersyukur hari ini kita bisa melanjutkan kembali Sarasehan Koperasi yang ke-6. Terakhir yang ke-5 di Purwokerto, dan selalu Sarasehan kita selalu numpang dengan Ekopin. Nah, hari ini kita kembali numpang, tapi kemudian teman-teman dari Ekopin berharap supaya Sarasehan digabung dengan seminar. Kalau Sarasehan biasanya Bapak Ibu sekalian yang biasa Sarasehan kita kan goyor-goyor ketawa-tawa gitu. Tapi karena diajak seminar berarti kita harus berpikir yang lebih strategis, sehingga ke depan kita akan berbicara lebih mondial atau lebih luas lagi mengenai koperasi kita. Yang terus terang aja, koperasi kita kan kayak ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sekarang hanya mengajari hitung-hitungan sama akuntansi. Mazhab ekonomi hilang bagus. Nah, saya kira pada kesempatan siang ini kita mengundang Pak Agus Papahan sebagai pembicara utama mengenai ke depan kita mau ngapain dengan koperasi kita, karena Ekopin kemarin ketika beliau dilantik menawarkan sebuah konsep win-win ekonomi, bukan win-loss apalagi loss-loss. Nah, ini tema jualan kita, dan seperti apa makanya di bawah itu saya menuliskan how to grow expanding member. Ini sebenarnya buat koperasi karyawan ya, karena koperasi karyawan kadang-kadang terkungkung musik karyawan. Sementara koperasi yang lain misalkan kita ingin tanya nanti how to engage member, atau militansi atau fanatisme member, dan ujungnya tentunya financing mereka. Baik, Bapak Ibu sekalian saya hormati, Dewan Koperasi Indonesia dalam rangka untuk membangun persepsi positif bagaimana koperasi ini dipilih sebagai pilihan sistem ekonomi. Itu kita sendiri sebagai warga koperasi harus terus-menerus memperjuangkan, menyatakan, mengeksposurnya di dalam media-media sosial dan media mainstream. Tidak ada yang akan pernah mengangkat kita kalau bukan kita. Maka saya sepakat dengan tema ini. Galang sinergi antar koperasi untuk ekonomi yang berkeadilan. Mengapa kita harus begini? Salah satu yang sudah saya teliti lama. Sebagai seorang yang bekerja di perkoperasian, saya juga melakukan riset-riset. Riset saya ini mentok pada posisi kerjasama antar koperasi. Belum pernah bisa dilakukan. Ada tetapi sangat kecil. Kalau kerjasama harusnya 100%, mungkin baru sekitar 10% itu bisa dijalankan. Pertanyaan besarnya, mengapa? Menurut saya yang terjadi, kita masih punya egoisme kita masing-masing. Kita masih ingin dinyatakan bahwa kita besar. Kita masih ingin menyatakan bahwa kita belum bisa bergabung dengan teman kita. Kalau di bank ada ATM bersama, perbankan ini menyatukan dirinya dalam ATM bersama, sehingga uang kita dari bank apapun bisa diambil dari ATM ini. Tetapi apakah di koperasi itu bisa? Belum. Mengambil situasi itu, maka saya berharap dengan hadirnya Pak Wayan Murja, silahkan duduk Pak. Beliau adalah Ketua Dekopin Bali. Baru saja, selamat datang. Saya mengambil situasi di mana Ekopin bisa menjadi penjahit bagi sinergi kita. Karena Ekopin adalah sebuah kelembagaan yang sejak dari sononya itu suruh ngurusin koperasi. Suruh ngurusin koperasi, kelembagaan dan SDM-nya. Bagaimana menciptakan SDM koperasi yang kompeten, yang mampu dilempar di pasar. Pasarnya siapa? Baik itu pasar perkoperasian maupun pasar-pasar lembaga ekonomi yang lain. Alih-alih kita bisa begitu, akademi koperasi aja hilang. Fakultas ekonomi yang mengajarkan koperasi hilang. Ekopin saja hampir tenggelam hilang juga. Maka ketika saya diajak diskusi Pak Taufik tahun 2021 waktu Covid, Pak Untari, aku pengen Ekopin ini jadi kampus umum. Saya bilang,
ini bahasa Jawa Timur ya apa? Mengapa harus jadi kampus umum? Kita kan bisa juga harusnya spesifik, karena kita perlu untuk banyak program tidak bisa diambil jika kita eksklusif hanya satu jurusan koperasi saja. Oke, baik, kalau begitu saya setuju. Maka Ecopin sekarang sudah menjelma menjadi kampus Universitas Koperasi Indonesia. Nah, kehadiran Pak Rektor pada sore hari ini, saya kira bisa akan menjahit bagaimana kita koperasi-koperasi ini diambil saripatinya yang besar-besar, menengah dan besar, yang sudah berpraktek ekonomi yang baik, untuk kemudian Pak Rektor nulis riset di exposure dalam bentuk tulisan, lalu disampaikan bahwa sesungguhnya koperasi ini mampu menjawab kebutuhan ideologi kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebetulan saya mengambil spesialisasi studi saya S3 itu adalah Institutional Economics atau ekonomi kelembagaan. Di dalam perspektif itulah saya akan menyampaikan pemikiran kepada Bapak dan Ibu sekalian dari perspektif ekonomi kelembagaan untuk mudah-mudahan bisa menambah sinergi, ya, pikiran-pikirannya akan berkembang di Ecopin. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, ya, di Ecopin, bagaimana hubungan antara operasi dan Ecopin yang kita harus bangun ke depan.